Memiliki tubuh yang ideal adalah impian semua orang, terutama bagi wanita. Tubuh yang ideal mampu meningkatkan kepercayaan diri dan tentunya baik bagi kesehatan. Namun kini, banyaknya jumlah orang yang mengalami masalah kegemukan atau obesitas di Indonesia meningkat pesat. Melihat kondisi ini, maka Indonesian Nutrition Association mengadakan simposium tahunan dengan mengusung tema inovasi nutrisi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit sehingga obesitas bisa dicegah sedini mungkin dan masyarakat dapat teredukasi dengan baik. Sebetulnya penyakitnya yang lebih hubungannya dengan nutrisi itu kompleks ya, tetapi lebih mengarah ke penyakit-penyakit yang dapat dicegah seperti penyakit kronik yang tidak menular yang dapat dicegah dengan pola makan yang baik, nutrisi, dan juga penyakit-penyakit klinis yang berat seperti pasien-pasien sakit kritis yang dirawat di ICU misalnya. Jadi itu membutuhkan nutrisi juga. Dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, diharapkan nantinya dapat mengurangi masalah obesitas di Indonesia untuk kedepannya. Halo, selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Nadia Oktavia. Dan saya Dejan Resnaya dalam program Metro Eye Care yang akan memberikan informasi seputar kesehatan yang penting untuk Anda simak. Ya, Dery dan juga pemirsa, tadi kan kita sama-sama sudah lihat nih, Der, di tayangan mengenai simposium dari Indonesian Nutrition Association mengenai cegah obesitas dengan nutrisi diet yang seimbang. Nah, benar banget. Karena faktanya menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan pada tahun 2013, ini 19,7% populasi pria di Indonesia itu mengalami obesitas. Dan hampir 2 kali lipatnya itu 32,9% itu terjadinya pada wanita loh. Berarti angkanya sangat tinggi ya, Der ya? Nah, lumayan tuh makanya. Ya. Obesitas itu kan terjadi karena adanya asupan berlebih kalori ke dalam tubuh, Der. Iya, betul. Nah, tapi apalagi ya selain itu ya? Oke, kalau mungkin kamu penasaran dan juga mungkin pemirsa di rumah banyak yang penasaran juga. Yuk, mari kita undang langsung. Kebetulan udah ada narasumber ya dari sini, yaitu Dr. Sindiawati Pujiadi, spesialis gizi klinik. Halo, selamat pagi dokter. Pagi dok, cantik sekali. Apa kabarnya dok? Baik. Iya, silakan duduk dokter. Ya dok, tadi membahas liputan tentang obesitas dok. Mungkin ada yang bertanya obesitas itu definisinya tuh apa sih dok? Jadi gini, kalau kita secara kasat mata, kalau seseorang obesitas itu ketahuan kan, kelebihan, gemuk. Tapi secara angka, obesitas itu adalah kelebihan massa tubuh yang kita bisa lihat dari salah satunya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Itu berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan, itu hasilnya berapa? Oke. Kalau hasil 18,5 sampai 22,9 berarti masuk normal. Berarti ada golongan-golongannya begitu ya dok ya dari berat badan ada golongannya. normal. Oke, mungkin bisa dokter langsung jelaskan saja kali ya dok di plasma. Mungkin kalau kita lihat range-nya, kalau dia 23 sampai 24,9 itu berarti meningkat resikonya. Makin naik lagi dia makin meningkat resikonya. Berarti tadi ada yang normal, lalu ada yang overweight, terus obes, lalu ada yang obesitas. Untuk orang Asia dan juga orang Eropa kan mungkin punya massa tubuh yang berbeda dok. Nah ini di sininya adil nggak sih ini dok? Kalau yang ini kan kita pakai untuk Asia. Oh yang ini untuk Asia ya. Jadi emang cocok buat kita. Tapi ada satu yang kita harus perhatikan adalah ini, lemak di sekitar organ tubuh. Ini yang paling berbahaya. Dan yang sekarang banyak dipakai adalah persentase lemak tubuh. Jadi persentase lemak tubuh kalau dia sudah lebih dari normal, itu udah mesti hati-hati. Resiko penyakit itu makin meningkat dengan adanya kelebihan lemak dalam tubuh. Obes, lemaknya lebih, terutama di sekitar organ yang tadi, kayak gambar tadi, ototnya di bawah normal. Jadi ini bisa dibilang gemuk, tapi dalamnya kurang gizi. Dan yang itu yang tidak boleh terjadi. Atau bisa juga mungkin yang dari luar terlihat berat badannya ideal, padahal lemak dalam tubuhnya mungkin banyak gitu ya dok ya. Jadi luarnya ideal, lemaknya tinggi, ototnya di bawah normal. Kita harus memperhatikan lemak. Oke, lalu kalau berbicara soal obesitas dok, itu apa saja sih dok yang bisa menjadi penyebabnya? Jadi yang pasti tadi ya, dikatakan berarti asupannya lebih daripada pengeluarannya. Makannya banyak, gerakannya males kurang. gitu. Males, duduk-duduk aja. Tapi selain faktor ini, ada faktor yang lain, misalnya penyakit.
Atau genetik itu juga mempengaruhi seseorang jadi lebih mudah kegemukan atau tidak. Dari metabolismenya mungkin dok Metabolismenya, penyakit apa yang dia derita itu akan mempengaruhi seseorang lebih mudah gemuk atau tidak. Tadi kan dokter sudah menyebutkan dihitungnya dari indeks massa tubuh. Iya. Nah, itu menghitungnya bagaimana, Dok? Nah, di grafik yang di sini bisa dilihat berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam kuadrat, itu hasilnya berapa. Kalau masih di range 18,5 sampai 22,9 berarti normal. Kalau 23 ke atas, hati-hati. Nah, untuk terjadi obesitas ini pada usia berapa dok bisa dimulai? Dan usia berapa yang bisa resiko untuk terkena obesitas? Dari kecil sampai gede, sampai tua, itu bisa saja terjadi obesitas. Jadi, makin kecil obesitasnya terjadi, resiko penyakitnya makin meningkat. Jadi kalau seseorang sudah obesitas, biarpun masih kecil, bukan berarti lucu. Hati-hati, penyakit menanti. Karena kan kalau anak-anak banyak yang orang tua suka ingin anaknya kalau gemuk lucu gitu ya dok. Harus hati-hati ya. Jadi tidak boleh seseorang itu kelebihan berat badan dan ditahan lama-lama. Akan makin sulit turunnya. Risiko-risiko obesitas itu apa saja sih dok? Risiko penyakit banyak banget. Yang ada ini diabetes, ada hipertensi, penyakit jantung, batuk empedu, sleep apnea, bisa kanker, banyak resikonya. Obesitas ini juga sangat penting ya dok untuk dicegah. Iya, jadi obesitas itu masuk penyakit karena teman-temannya banyak tuh. Iya, dan juga komplikasinya banyak ya dok. Gandengan semua ya dok. Iya, teman baik. Iya, oke baik. Berarti nanti setelah jeda yang berikut ini nanti kita bahas dok lebih lanjut soal bagaimana sih mencegah obesitas. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Eye Care akan segera kembali. Kalau di cookies itu gulanya rendah, ada proteinnya lagi, terus ada seratnya banyak, tentu saja boleh dikonsumsi. Tapi tetap lihat kalorinya berapa. Ya, pemirsa kembali lagi di Metro Eye Care bersama saya Dery, Nadia, dan juga ada Dokter Cindy. Oke, baik dok, kan kebetulan di sini sudah ada display makanan dok. Apakah makanan-makanan ini bisa menjadi langkah untuk mencegah obesitas dok? Tentu saja gini, kalau kita mau menurunkan berat badan, kita tetap mesti makan pagi, makan siang, makan malam, itu sebaiknya lengkap. Nah, porsinya itu yang perlu kita perhatikan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu bagiannya dokter spesialis gizi klinik untuk menghitungkannya. Nah, di antara makan tersebut, kadang-kadang kan lapar kan? Daripada kita milihnya salah, nggak ada salahnya kita misalnya milih pisang. Satu pisang, bukan satu sisir ya. Satu pisang. Atau mungkin jangan digoreng ya dok ya? Jangan pisang goreng, iya itu yang suka salah. Atau mau apel, boleh. Tapi satu juga, jangan sampai 3 biji. Mau diisi sama sayur? Boleh. Kalau mau diisi sama snack, tolong perhatikan. Snacknya itu kandungan gulanya. Kalorinya berapa. Jadi berapa banyak yang boleh kita konsumsi sebagai snack. Jangan mentang-mentang ini snack. Dia makannya 10 bungkus. Jangan. Tetap mesti perhatikan kalorinya. Berarti harus diperhatikan tadi porsi dan juga jumlahnya ya dok? Iya. Lalu untuk makanan-makanan ini apakah bisa menjadi makanan utama atau hanya mungkin berfungsi sebagai snacking saja dok? Sebaiknya kalau misalnya kita mau mengkonsumsi makanan utama, itu tetap mesti ada sumber karbohidrat. Misalnya nih nasi atau oatmeal, gandum ya dok ya? roti gandum atau kentang. Nasi merah bisa juga sebagai boleh banget nasi merah. Sumber protein kita mesti cari misalnya dari ayam, dari ikan, dari daging, tahu, tempe, kacang-kacang. Itu sumber protein. Mesti didukung sama sayuran. Sayur, seperti mungkin di sini ada brokoli ya dok ya? Tapi jangan brokoli melulu, segala macam sayuran. Warna-warni ya dok ya? Semua kita jenis tutup sayur. dengan buah, boleh. Yang penting porsinya. Nah dok, kalau misalkan mau menurunkan berat badan, kadang ada orang yang diet sama olahraga ekstrim malahan. Nah itu pentingan yang mana dok untuk menurunkan berat badan? Keduanya penting. Nggak bisa milih salah satu ya dok, harus dua-duanya. Harus dua-duanya dikerjakan. Tetap bergizi lengkap dan seimbang. Nah olahraganya perlu dilakukan rutin. Misalnya gampang murah meriah, jalan cepat. Itu oke banget. Jalan di mall boleh, jangan pakai belanja kebanyakan. Dan jangan beli satu lagi, makan. ya otot kita perlu dilatih juga untuk menjaga massa otot. Mau jalan, mau olahraga yang lain, boleh-boleh aja. Suka apa tuh kamu tuh olahraga? Kalau aku sih mungkin sekarang lagi ada Zumba, yoga, begitu ya dok ya? Boleh. Semua itu boleh